Ya, saudara, koalisi pendukung Prabowo ini mulai membicarakan jatah menteri di kabinet selanjutnya. Padahal KPU juga belum mengumumkan hasil resmi pemenang Pilpres. Kalau berbicara soal hal ini, memang bagi-bagi jatah kursi menteri lumrah dilakukan oleh presiden dan juga wakil presiden terpilih sebagai persiapan begitu untuk melanjutkan tongkat pemerintahan. Kita bahas soal koalisi Prabowo yang mulai bicara jatah menteri bersama dengan pengamat politik SMRC, Mas Saidiman Ahmad yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Saidiman. Salam sehat, Mas. Nah, menurut Anda nih kalau berbicara soal bagi-bagi ataupun minta jatah dalam tanda kutip, yang paling jadi pertimbangan parpol koalisi ini apa, Mas? Ya, saya kira seperti yang Mas Yasir tadi katakan memang cukup lumrah ya kalau partai politik kemudian partai politik terutama yang mendukung koalisi pemerintahan yang menang itu kemudian berharap bahwa mereka akan mendapatkan kursi di pemerintahan gitu ya. Itu Mm-mm. sesuatu yang wajar. Kalau walaupun demikian, tetapi juga harus dilihat juga bahwa selain koalisi pemerintahan ke depan itu memberikan kursi kepada partai-partai pendukungnya, juga biasanya di dalam pemerintahan juga ada jatah kursi yang cukup besar ya kepada kalangan profesional. Misalnya kalau kita lihat misalnya Mm-mm. pada pemerintahan yang sekarang ini kan hampir setengah dari kursi-kursi yang ada di pemerintahan itu diduduki oleh mereka yang Mm-mm. tidak berlatar belakang partai politik gitu ya, cukup banyak sebetulnya, Oke. 16 hingga 18. Tetapi pada intinya adalah bahwa itu cukup wajar jika kemudian yang disebut sebagai koalisi pendukung pemerintahan itu bukan hanya sekedar dukungan dari partai-partai di parlemen, tetapi itu ada wujudnya di dalam kursi-kursi di kementerian atau di kabinet yang akan datang. Jadi saya kira itu. Nah, Posisi terkait, tawarnya seperti apa mereka nanti? saya kira itu sangat penting karena kan pemerintahan ini butuh dukungan dari partai-partai politik yang ada di Mm-mm. parlemen. Dan itu harus dijaga gitu. Dan saya kira yang pertama yang harus diberikan kursi atau dijaga dukungannya itu adalah partai-partai pendukung sekarang dari empat partai yang katakanlah empat partai parlemen yang lolos Mm-mm. ke parlemen yang mendukung Pak Prabowo sekarang. Di sana ada Partai Golkar dengan suara terbanyak, diperkirakan mendapatkan suara terbanyak atau mendapatkan kursi terbanyak Mm-mm. dari koalisi pemerintahan ke depan. Kemudian ada Gerindra sendiri, ini partainya Pak Prabowo. Kemudian ada Demokrat dan PAN yang memperoleh suara hampir sama, sekitar 7-8%. Jadi saya kira itu yang akan diperhatikan yang pertama kali karena ini adalah pendukung utama pemerintahan ke depan. Mm-mm. Saya kira menurut saya itu wajar. Nah, terkait dengan Golkar tadi, saya kira kalau kemudian muncul angka 5 kursi, sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang diperoleh Golkar sekarang di pemerintahan Pak Jokowi. Ada 4 kursi, bahkan Golkar ini saya kira paling istimewa di pemerintahan Pak Jokowi. Mereka bukan hanya mendapatkan kursi salah satu yang terbanyak Mm-mm. selain PDIP atau sama kursinya, tetapi juga mendapatkan posisi yang strategis. Dua menteri koordinator itu ada di tangan Golkar. Golkar, oke. Mas Ediman, yang Anda lihat nanti kalau berbicara soal tadi ada proporsional profesional, kemudian nanti ada jatah dari partai politik. Nanti para partai politik ini, partai politik parpol koalisi ini akan mengincar yang mana? Komposisi jumlahnya, yang penting lebih banyak jumlahnya, atau mereka ada posisi strategis yang diincar di jabatan menteri ini? Saya kira dua-duanya ya, dua-duanya posisi-posisi strategis juga penting buat mereka gitu ya. Mm-mm. Itu juga akan diincar. Tetapi saya kira ya pemerintahan ke depan itu akan menimbang dua hal. Yang pertama adalah dukungan politik dari partai-partai politik. Yang kedua adalah kesuksesan pemerintahan. Mm-mm. Apalagi ke depan ini kan adalah pemerintahan periode pertama dari Pak Prabowo gitu ya. Dia butuh sukses di periode pertama ini kalau kemudian punya bayangan akan kembali maju di periode kedua. Dia harus membuktikan. Jadi ada tarik menarik di sini antara Mm-mm. dukungan dari parlemen dan dukungan publik. Dan dukungan publik itu kan tidak tergantung pada sejauh mana representasi dari partai-partai politik ada di dalam pemerintahan. Bukan itu pertimbangan publik. Pertimbangan publik yang utama nanti adalah kerja-kerja profesional dari para pembantu presiden ke depannya.
Oke, ini menarik. Ini kita lihat bagaimana komposisi profesional dan juga menteri dari jatah partai politik ini. Nah, yang menjadi pertimbangan dari partai politik untuk yang masuk dalam koalisi Prabowo Gibran ini, mereka nanti akan lebih mengincar yang mana? Bisa tidak dalam komposisinya mereka merekomendasikan profesional tapi memang berasal dari kader partai mereka? Saya kira itu juga salah satu yang bisa menjadi pertimbangan mereka. Mm-mm. Karena kalau tentu saja yang pertama adalah elit-elit utama partai ya, ketua umum partai misalnya mungkin akan direkomendasikan. Mm. Tetapi yang lain juga saya kira jabatan-jabatan tertentu itu akan disesuaikan juga dengan profesionalisme dari apa elit mereka atau anggota mereka yang diusulkan gitu ya. Karena mereka kan juga tidak ini kan pembuktian ya Mm-mm. partai ada di pemerintahan dan kalau kita lihat memang kan publik kita kan sangat melihat rekam jejak dari elit-elit itu. Kalau ada persoalan pada apa namanya kinerja atau bahkan kalau wakil dari partai tertentu itu misalnya terbukti korupsi dan Mm-mm. seterusnya, saya kira itu akan berdampak negatif juga buat partai secara keseluruhan. Jadi Oke. ada walaupun ini persoalan politik, tapi tentu juga akan memasukkan faktor profesionalisme dari kandidat yang diusulkan kepada presiden nantinya. Karena perlu pembuktian dalam 5 tahun ke depan begitu. Berbicara soal pembuktian nih, Mas, kira-kira Prabowo Gibran jika menang nanti ngerangkul oposisi nggak? Dan akan diberikan jatah menteri begitu? Saya kira ada kebutuhan untuk pemerintahan ke depan ini untuk merangkul partai politik di luar partainya sekarang. Hmm. Katakanlah kalau kita berkaca pada hasil pemilu sebelumnya kan itu jumlah kursi di parlemen pendukung Pak Prabowo kan sekitar 45%, mungkin sekarang sekitar 43-45%, sekitar itu juga. Artinya ini belum memadai sebetulnya, belum terlalu kuat di parlemen. Butuh setidaknya satu partai menengah ke atas gitu ya untuk kemudian membuat pemerintahan ke depan lebih solid dan lebih punya dukungan di parlemen nantinya. Karena itu saya kira ada Baik. kebutuhan buat Prabowo untuk merangkul partai di luar koalisinya saat ini. Baik, terima kasih pengamat politik SMRC, Mas Saidiman Ahmad telah bergabung dan memberikan perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Saidiman. Yuk, salam sehat, Mas Yasir.